sudah saya upload di MMP, di semua kelas sudah saya upload. Nanti bisa di-download, bisa dibaca-baca lagi mungkin di luar forum ini ya. Kalau saya slideshow begini, suara saya putus-putus nggak? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Suara Anda di saya yang putus-putus. Ini saya off cam saja. Oke, baik. Nggak putus-putus ya? Tidak, Bu. Nggak, nanti kalau seandainya di selama saya memberikan materi, suara saya putus-putus, tidak jelas, atau mungkin gambarnya, slide-nya tidak terlihat, silakan langsung diinterupsi ya. Oke, yang pertama adalah mengenai rekam medis ya. Mungkin di antara Anda semua saya yakin ya sudah tahu ya apa itu yang namanya rekam medis, dan mungkin semua di antara Anda juga punya ya, punya rekam medisnya masing-masing ya. Di mana biasanya Anda dapati rekam medis ini? Di rumah sakit. Di rumah sakit, Nah, Ibu. di rumah sakit. Terus di mana lagi? Saat kontrol itu. Kontrol kemana? Kontrol di klinik atau Klinik ya, rumah sakit. Ya pelan-pelan klinik. Terus mana lagi? Di mana lagi? Di Puskesmas. Puskesmas, Bu. Puskesmas, betul. Di mana lagi? Di mana lagi? Cek lab mungkin. Nah, di laboratorium. Oke. Mana lagi? Masih ada yang belum disebut. Harus disebut semua. Di mana? Rumah sakit, puskesmas, laboratorium, klinik. Apalagi? Di? Dokter dan dokter gigi. Nah, di tempat praktek dokter dan dokter gigi swasta ya, mandiri ya, yang praktek mandiri. Ya, disitulah terdapat rekam medis. Dan ternyata rekam medis ini merupakan suatu dokumen yang dia secara diatur keberadaannya di dalam peraturan perundangan. Ya, dasar hukumnya banyak ya, ada undang-undang kesehatan ya, undang-undang praktik kedokteran ya, Undang-Undang PP nomor 10 tahun 66 tentang rahasia kedokteran ya, wajib simpan rahasia kedokteran, tentang peraturan tentang tenaga kesehatan ya. Kemudian ada khusus Permenkes mengenai rekam medis ya, dan surat edaran Dirjen Yanmed mengenai pedoman hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit ya. Nah, ini kalau di Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa nakes atau tenaga kesehatan ya. Jadi tidak hanya dokter ya, nakes itu ya bisa tenaga medis dan paramedis ya, wajib menghormati hak-hak pasien yang menurut penjelasannya hak-hak pasien tersebut antara lain hak atas rahasia kedokteran. Jadi segala hal yang berkaitan dengan diri pasien, baik itu identitasnya maupun juga riwayat catatan klinisnya ya, itu adalah sebuah rahasia yang harus dijaga ya oleh tenaga kesehatan ya. Siapapun yang mengetahui isi dari rekam medis dari seorang pasien, maka dia mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya. Salah satunya ya rekam medis ini yang tercantum di dalam rekam medis. Di Undang-Undang Praktik Kedokteran ya juga disebutkan bahwa rekam medis ini harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Siapa yang wajib menyimpan dan menjaga? Yang wajib menyimpan dan menjaga adalah dokter atau dokter gigi. Tadi kalau misalnya di praktik mandiri ya, dan pimpinan sarana kesehatan atau healthcare provider, penyedia layanan kesehatan. Ya, yang bertanggung jawab pimpinannya untuk penyimpan ya, entah itu di rumah sakit, entah itu di klinik ya, entah itu di puskesmas ya, entah itu di laboratorium ya, laboratorium klinik ya, atau di tempat praktik dokter atau dokter gigi mandiri. Jadi tidak hanya dokter ya, tapi juga dokter gigi, karena ada rekam medis untuk dokter gigi juga ada sendiri ya.
Kemudian wajib melaksanakan praktik kedokteran, wajib menyimpan rahasia kedokteran ya. Nah, karena nanti ya rekam medis ini keberadaannya ya akan erat kaitannya dengan implikasi hukum ya, baik itu hukum pidana, perdata atau administrasi. Sehingga ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan rekam medis ya, terbukanya rahasia rekam medis ya, itu bisa kemudian menjadi suatu perkara pidana, perdata maupun administrasi. Ini definisinya ya berdasarkan peraturan Permenkes ya, yaitu suatu berkas ya, rekam medis itu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien yang pertama ya, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan semua jenis pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Jadi tidak hanya riwayat penyakit saja di situ ya, di rekam medis itu ada identitasnya, ya. Kemudian ada catatan-catatan berkaitan dengan kefarmasian, misalnya obat-obat apa yang diberikan kepada pasien, catatan keperawatan ya, asuhan keperawatan apa yang sudah diberikan kepada pasien, dan semua jenis pelayanannya, pelayanan laboratorium misalnya, fisioterapi, radiologi, semuanya ada di dalam rekam medis, jadikan satu ya. Nah, kalau berdasarkan definisinya ini, rekam medis adalah rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medik ya, atau healthcare provider atau kesehatan kepada seorang pasien. Sama ya, isinya hampir sama. Nah, di dalam rekam medis tersebut terkandung beberapa aspek hukum yang nantinya ini menjadi titik rawan ya terjadinya kasus-kasus sengketa ya. Yang pertama adalah aspek kepemilikan rekam medis. Rekam medis itu punyanya siapa sih? Rekam medis itu apa? Dokumen tadi ya, berkas. Itu punyanya siapa? Yang memiliki siapa? Pasien. Hah? Pasien. Pasien ya. Kalau isinya, isi dari rekam medisnya, punya siapa? Kepunyaan siapa? Hah? Isinya, catatan keperawatan, ya riwayat medis. Isinya itu punya siapa? Kepunyaan siapa? Pasien. Oh, punya pasien semua. Ngapain kok disimpan di rumah sakit gitu ya? Oke, jadi kalau isi dari rekam medis ya data-data, kemudian riwayat penyakit klinisnya misalnya atau riwayat pelayanan yang sudah pernah didapatkan itu adalah milik pasien. Tetapi dokumennya, tempatnya nulis itu ya, tempatnya ngumpulkan jadi satu berkas itu adalah kepunyaan healthcare provider, kepunyaan pelayanan kesehatan. Nah, karena isinya itu punya pasien, ya, dan dokumen itu disimpan di rumah sakit. Harusnya kalau punya pasien kan dia harusnya dibawa pasiennya, tapi ini enggak, ya, karena dokumennya punya rumah sakit, punya pelayanan kesehatan. Hanya isinya punyanya pasien. Ya, sehingga walaupun healthcare provider atau pelayanan kesehatan itu mempunyai dokumennya, dia tidak boleh sembarangan menyampaikan data-data yang ada di dalam rekam medis tersebut, karena itu punyanya pasien. Kalaupun mau dibuka rekam medisnya, mau disampaikan, mungkin ada kepentingan tertentu ya, butuh untuk membuka rekam medis, maka harus atas seizin pasien, karena dalamnya isinya itu punyanya pasien. Paham ya? Jadi dokumennya punyanya pelayanan kesehatan, ya, fasilitas pelayanan kesehatan yang isinya adalah kepunyaan pasien. Kemudian aspek pemanfaatan isi, karena tadi terkadang ya rekam medis itu manfaatnya banyak. Salah satunya apa? Buat pasiennya sendiri. Ya, dengan adanya rekam medis itu maka riwayat penyakit dari pasien itu akan bisa diketahui secara detail dari awal sampai akhir. Ya, bagi pelayanan kesehatan sendiri juga itu sangat bermanfaat ya untuk melihat riwayat tersebut supaya penata laksanaan penyakit itu menjadi komprehensif ya. Pasiennya kan banyak ya, nggak mungkin ngingat satu-satu ya. Ini datang terakhir bulan lalu ya, pasien ini mungkin pasien yang seperti itu jumlahnya banyak gitu ya. Jadi harus ada catatan khusus yang memang spesifik untuk masing-masing pasien yang dalam hal ini adalah rekam medis. Nah, dalam suatu kondisi tertentu bisa jadi
ada pihak-pihak yang akan mengambil manfaat dari isi rekam medis tersebut. Ini mengambil manfaat dalam artian tidak selalu negatif ya. Nah, bisa misalnya untuk kepentingan riset, penelitian. Ya, penelitiannya dengan data sekunder menggunakan rekam medis. Ya, atau mungkin untuk kepentingan edukasi, pembelajaran. Mau dipakai untuk belajar. Kasus pasien ini mau dipakai untuk belajar. Ya. Maka rekam medis itu bisa dilihat, bisa dimanfaatkan isinya, bisa dibuka ya oleh orang lain selain pasien. Ya. Tapi harus ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi. Salah satunya adalah harus seizin dari pasiennya. Kalau nggak ada izin gimana? Nggak boleh dibuka. Kalau dipaksakan dibuka, ya bisa kena sanksi yang membuka. Ya, karena isi dari rekam medis itu sifatnya confidential, ya, rahasia. Ya, tidak boleh diungkapkan kepada selain pasien atau keluarganya yang mempunyai kepentingan untuk kesehatan dari pasien itu sendiri. Ini adalah manfaat dari rekam medis. Saya sudah singgung sedikit tadi ya, untuk pasiennya seperti apa, untuk healthcare provider itu manfaatnya seperti apa. Ya memang awalnya rekam medis ini dibuat untuk kepentingan Vaskes ya, kepentingan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, untuk kepentingan administrasi, pencatatan ya, supaya rapi, terorganisir dengan baik ya. Ini manfaat yang pertama, ini administration. Awalnya itu. Tapi kemudian berkembang rekam medis ini akhirnya fungsinya banyak ya. Nah, untuk kepentingan hukum ya, misalnya dalam kasus dalam situasi tertentu rekam medis ini bisa dibuka untuk apa? Untuk proses penegakan hukum. Ya, misalnya ada kasus kematian ya. Kematian jadi sempat dibawa ke rumah sakit misalnya atau ke klinik kemudian meninggal. Ternyata di kemudian hari diketahui kasus kematian itu bukan suatu kematian yang wajar gitu ya. Misalnya ada dugaan pembunuhan ya. Misalnya seperti itu. Maka rekam medis ini bisa dibuka atas permintaan siapa? Atas permintaan pengadilan. Ya, untuk melihat oh ternyata memang pada saat datang ke rumah sakit itu ada gejala-gejala yang menyebabkan kematian itu tidak wajar gitu ya. Nah, itu bisa dibuka ya di situ. Ya, termasuk misalnya dibawa ke rumah sakit sudah meninggal misalnya dilakukan otopsi itu dimasukkan ke dalam dokumen rekam medis itu. Nanti kelihatan oh ternyata ini memang dugaannya cocok dengan dugaan dari pihak berwajib bahwa ada dugaan ini ke arah kasus pembunuhan misalnya. Nah, itu bisa rekam medisnya dibuka atas permintaan pengadilan. Ya, dijadikan sebagai apa? Alat bukti. Ya, rekam medis ini bisa sebagai alat bukti. Kemudian ada kepentingan manfaat rekam medis ini secara finansial, secara keuangan. Ya, karena nanti layanan kesehatan itu sangat erat ya, gandengannya adalah dengan pembiayaan. Ya. Apa saja pelayanan yang diberikan, maka nanti akan dicatat itu sebagai suatu komponen pembiayaan. Nah, dengan adanya rekam medis ini maka bisa dilihat, oh, pasien ini sudah mendapatkan pelayanan apa saja, ya, pengobatan apa, ya, terapi-terapi apa saja, ya, konsultasi layanan apa saja, ada detailnya di dalam rekam medis itu sehingga mempermudah menghitung pembiayaan. Ya, nah ini juga nanti untuk membantu merancang bagi pelayanan kesehatan bisa catatan-catatan ini bisa dipakai untuk membuat perencanaan anggaran, ya. Nah, karena dengan rekam medis itu diketahui rincian dari pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien itu seperti apa. Kemudian riset, ya, untuk kepentingan penelitian, ya, sangat mungkin dipakai, ya, data-data rekam medis itu untuk kepentingan penelitian. Ya, dalam hal ini penelitian yang menggunakan data sekunder ya, jadi hanya melihat dari rekam medisnya saja, tidak ketemu dengan pasiennya. Ya. Kemudian education ya, untuk pembelajaran tadi misalnya dipelajari ada kasus-kasus yang menarik gitu ya, mau dibuat belajar untuk mahasiswa magang misalnya, ya, entah itu magang di rumah sakit atau di puskesmas misalnya. Nah, itu bisa dibuka. Nah, cuman persyaratannya kalau yang untuk riset dan edukasi ini karena dibuka kepada khalayak luas, maka
data-data atau identitas pasien ini tidak boleh dibuka. Jadi nggak boleh kemudian menyebutkan namanya, tuan siapa namanya ya, disebutkan ya, ketemu diagnosisnya begini, nggak boleh, harus disamarkan ya, pakai nama responden A, B, C atau bagaimana ya. Nah, kemudian nanti ketika, karena ini nanti terutama riset ya, riset itu nanti akan dipublikasikan ya, dibaca oleh banyak orang, maka tidak boleh muncul identitas pasien. Edukasi juga demikian, ketika dimunculkan dalam suatu kasus ya, maka juga tidak boleh dimunculkan identitasnya ya, paling hanya pakai kode ya, tuan X atau tuan A gitu ya, umurnya sekian dan seterusnya ya. Kemudian untuk dokumentasi ini, pencatatan ini terutama nanti dibutuhkan ketika ada proses-proses audit, proses-proses akreditasi, penilaian ya. Karena dari sinilah tergambar ya bagaimana pelayanan kesehatan itu diberikan. Sudah sesuai dengan standar atau belum. Ya, urut-urutan waktunya bagaimana ya, sesuai dengan yang diinginkan atau tidak ya, karena di dalam rekam medis itu rinci. Ya, nanti harus ada tanggalnya ya, kapan pelayanan itu diberikan ya, kemudian ditandatangani oleh penanggung jawabnya. Ya. Oke, itu manfaatnya. Apakah bisa dikatakan sebagai dokumen? Ya, karena di dalamnya mengandung tulisan tentang kenyataan. Jadi rekam medis itu menuliskan pelayanan apa saja yang sudah diberikan. Ya, kondisi pasiennya seperti apa. Jadi yang jadi kenyataan itu dituliskan, dituangkan ke dalam tulisan. Ya, kondisi klinisnya, pelayanan-pelayanan yang diberikan, identitasnya, semuanya adalah kenyataan. Ya, kalau tidak ada dalam kenyataan maka tidak boleh dituliskan. Ya, kadang-kadang dianggap nggak dilakukan pemeriksaan misalnya, tapi ditulis. Nah, biasanya hasilnya pemeriksaannya gini ya, nggak boleh. Harus betul-betul dilakukan, kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Dan nanti akan kalau pada proses audit atau akreditasi akan dicek dari rekam medisnya ini apa yang sudah dilakukan. Nah, ini ya sebagai alat bukti tadi ya, rekam medis bisa untuk kepentingan penegakan hukum ya, sebagai alat bukti ya, di samping adanya keterangan-keterangan dari yang lainnya, pihak yang lain. Nah, ini sebagai dokumentasi ya, kelengkapan dari rekam medis itu, karena nanti akan sangat banyak manfaatnya ini ya, kalau rekam medis itu ditulis dengan lengkap ya. Ini kalau dirinci ada banyak ya komponennya ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat untuk melihat sejauh mana pelayanan kesehatan itu diberikan ya, dari mulai identifikasi pasien ya, identifikasi itu tidak hanya nama ya, tapi ada misalnya umur, jenis kelamin, kemudian riwayat keluarga, misalnya pekerjaan ya, alamat, itu data-data demografi itu bisa dipakai untuk riset nanti misalnya untuk studi dengan data sekunder ini. Hanya dengan data demografi ini bisa mengungkapkan banyak hal. Ya. Nah, ini identifikasi pasien. Kemudian informed consent ya, sudah dipelajari ya kemarin ya, informed consent ya. Nah, itu semua informed consent dari pasien itu juga dimasukkan ke dalam data rekam medisnya ya, saat dia masuk ke rumah sakit pakai informed consent. Mau melakukan tindakan, mau operasi, mau melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang melakukan intervensi, itu biasanya dilakukan informed consent dulu. Nah, itu dijadikan satu. Itu penting ya, persetujuan dari pasien itu, karena suatu ketika ada gugatan hukum, maka data-data di dalam rekam medis ini akan bisa membantu ya menyelesaikan. Ya, sebetulnya yang dilakukan ini sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Ya, misalnya ada tindakan kemudian terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Ya, ternyata di rekam medisnya sudah tertera bahwa itu pasien dan keluarganya sudah diberitahu ada risiko, kemudian sudah tanda tangan. Ya, kalau kemudian ada tuntutan, nah nanti dilihat di data rekam medisnya itu. Ya, ternyata yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur ya, sudah dilakukan sesuai dengan standar profesi. Kalaupun kemudian ada kejadian yang tidak diinginkan, bisa jadi itu adalah risiko dari tindakan medis, ya, atau kecelakaan,
ya, atau suatu reaksi yang tidak sesuai dengan yang diprediksi, ada reaksi alergi misalnya. Tetapi yang jelas sudah ada informed consent. Ya. Kemudian catatan waktu masuk, admisi, ya, rencana keperawatan, tindakan keperawatan, riwayat kedokteran, medical history, ya, diagnosis, ya, perintah pengobatan, catatan kemajuan pengobatan, yang follow up dari hari ke hari kalau itu adalah pasien rawat inap, ya. Kemudian laporan pemeriksaan, laporan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, ya, radiologi, ya, atau pemeriksaan yang lain-lain. Ringkasan operasi, kalau misalnya dia menjalani operasi, itu ada di dalam dokumen rekam medis itu ringkasan operasi. Jadi pada saat operasi itu apa saja yang terjadi, ya, dari mulai pasien masuk jam sekian misalnya, mendapatkan anestesi jam sekian, ya, dalam kondisi begini tensinya sekian, tanda-tanda vitalnya sekian, ya. Kemudian mungkin di tengah-tengah durante operasinya ada tiba-tiba tensinya ngedrop misalnya, turun, ya, hemodinamiknya tidak stabil, tanda-tanda vital memburuk misalnya. Itu semuanya ada di dalam ringkasan operasi. Kemudian diberikan pengobatan apa, terapi apa, ya, sampai selesai. Ya, sehingga kalau ada nantinya ada kasus-kasus gugatan hukum akibat tindakan medis yang diduga ada dugaan malpraktik misalnya, ya, nanti di bab yang kedua, ya, di pembahasan yang kedua, maka semua hal yang ada di dalam rekam medis itu bisa dipakai untuk, ya, sebagai punya kekuatan hukum, ya, dia, ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Kemudian rencana pemulangan, ya, discharge, ya, bahwa pasien ini sudah diizinkan untuk pulang, ya, apakah diizinkan pulang atau pulang itu kan kadang nggak selalu diizinkan, ya, ada istilahnya pulang itu karena sudah diizinkan, ada yang atas permintaan pasien, ada yang sebetulnya belum diizinkan pulang, ya, tapi dia minta pulang. Nah, itu nanti harus menandatangani informed consent, ya, karena belum atas persetujuan dari dokter yang merawat. Kalau kemudian nanti ada risiko yang terjadi, ya, tanggung sendiri karena sudah tanda tangan informed consent atas permintaan sendiri, APS istilahnya, pulangnya dengan APS, ya, menolak tindakan medis, ya, tanda tangan, ya, semuanya harus ada bukti tertulis. Kalau hanya sekedar bukti lisan, itu kemarin sudah saya kasih tahu tapi menolaknya mana buktinya, gitu, ya. Nah, itu nggak ada, ya, harus ada buktinya. Ya, itu semuanya nanti dijadikan satu di dalam berkas rekam medis ini. Nah, suatu dokumen tadi, ya, salah satunya rekam medis itu dikatakan dia baik, ya, bermutu dan dia punya kekuatan hukum, ya, kalau merupakan suatu yang faktual, ya, deskriptif, objektif, bukan ukuran-ukuran subjektif, akurat menggunakan ukuran yang tepat, komplit, lengkap, rekam medis itu lengkap dari awal sampai akhir, ya. Kemudian tepat waktu, ya, jadi tidak ditunda-tunda menulisnya, ya. Kalau misalnya Anda pernah rawat inap ataupun mungkin menjenguk keluarga yang rawat inap di rumah sakit, gitu, ya, mungkin pernah melihat, ya, biasanya di ruangan rawat inap itu ada nurse station, gitu, ya, tempat duduk-duduknya para perawat, dokter di situ duduk. Mereka duduk, ya, nulis, ya. Nah, itu biasanya melengkapi rekam medis ini. Jadi tidak hanya sekedar duduk-duduk ngobrol, ya, sambil nulis rekam medis ini. Jadi apa yang tadi sudah diberikan, ya, misalnya ada tindakan-tindakan medis, ya, pasang infus misalnya, atau memasukkan obat, ya, itu ditulis, segera ditulis, ya, kemudian ditandatangani, ya, yang membuat rekam medis itu, ya. Ya, sehingga tepat waktu. Nah, ini kalau sampai ditunda, resikonya apa? Resikonya lupa. Akhirnya apa? Tidak tertulis. Nah, kalau tidak ada masalah nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian terjadi sesuatu, ada masalah, loh, itu kemarin sudah saya kasih terapi kok, ternyata nggak ditulis di rekam medisnya, ya, dianggap tidak dikasih, gitu, ya. Karena tidak ada buktinya, tidak ada bukti tertulisnya, ya. Kemudian well organized, ya, terorganisir dengan baik. Itu dijadikan satu mark, gitu, ya. Kalau ada yang lembar-lembar yang terpisah, ya harus dijadikan satu, gitu, ya, difiksasi dengan bekasnya, ya, sehingga tidak ada yang tercecer. Ini komponen rekam medis, ada komponen identitas, komponen sosial, ya, data-data demografi tadi misalnya, ya. Kemudian komponen medis, riwayat penyakitnya, dan komponen finansial,
ya. Finansial nih kaitannya dengan pembiayaan tadi ya. Rincian dari pelayanan apa yang diberikan, kemudian nanti bisa dipakai untuk keperluan pembiayaannya. Ini adalah pengguna rekam medis. Yang pertama sekali adalah healthcare provider, Paskes, fasilitas pelayanan kesehatannya. Ya, itu yang pengguna utamanya. Ya, mereka dipakai untuk kepentingan administratif, ya, kepentingan untuk menghitung biaya, ya, kepentingan untuk misalnya dokumentasi, untuk proses akreditasi, ya. Primary usernya adalah healthcare provider. Kemudian juga bisa dipakai oleh secondary users. Siapa ini? Yaitu mereka yang membiayai pelayanan kesehatan. Apa misalnya asuransi kesehatan. Atau ya, kalau yang tidak memakai asuransi ya untuk pasiennya secara mandiri, ya, untuk keperluan membayar gitu ya, membayar pelayanannya. Dari situ kan bisa dilihat, oh tadi pelayanan yang diberikan ini ya, berarti rinciannya sekian gitu ya. Kemudian social users, ini tadi misalnya untuk kepentingan riset, untuk kepentingan pembelajaran ya. Ini bisa digunakan oleh banyak pihak. Nah, karena tadi saya sampaikan isi dari rekam medis itu punyanya pasien, maka dia bersifat rahasia, sehingga healthcare provider atau penyedia layanan kesehatan yang menyimpan dokumennya harus berhati-hati untuk memanfaatkan rekam medis itu kalau bukan pasien sendiri. Kalau atas permintaan pasien ya harus dikasih tahu, karena itu punyanya pasien datanya. Tapi kalau bukan pasien sendiri, ya, maka perlu dipertimbangkan kemanfaatan dari pembukaan data tersebut. Apakah dengan membuka data tersebut ada keuntungan untuk pasien atau menguntungkan pihak lain ya? Misalnya ada yang ngaku-ngaku gitu ya, temannya mau lihat rekam medisnya. Ya dilihat dulu ya, ini apa kepentingannya gitu ya. Oh, saya yang merawat, saya yang bertanggung jawab dengan pembiayaannya. Berarti itu untuk kepentingan pasiennya. Ya. Tapi kalau tidak, ya harus atas izin pasiennya dulu. Ya. Atau untuk kepentingan law enforcement, penegakan hukum. Kalau law enforcement, maka ini tidak memerlukan izin dari pasiennya. Karena itu perintah dari pengadilan. Ya. Jadi walaupun pasiennya keberatan misalnya, tapi kalau untuk kepentingan penegakan hukum maka bisa dibuka ya untuk kepentingan peradilan ya, dibuka rekam medisnya ini untuk proses penegakan hukum. Ini kerahasiaan dan privasi, salah satunya menjaga rahasia di dalam rekam medis ya. Ini sanksi yang bisa diberikan kepada mereka-mereka yang sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan ya, ini ya. Terutama nakes ini ya, yang karena jabatan atau pencahariannya ini ya. Sehingga dia punya akses untuk melihat rekam medis itu. Karena dia punya akses, maka dia punya potensi untuk membuka rahasia tersebut. Nah, ini tidak boleh kalau sampai dibuka, maka ada kitab undang-undang hukum pidana yang mengancam dengan pidana ya, penjara atau denda. Oke, kemudian ketika isi dari rekam medis itu akan dibuka ya, diungkapkan kepada pihak lain selain pasien tentu saja ya, maka harus ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harus tetap menghormati hak-hak pasien. Ya, jadi pasien punya hak atas isi rekam medis itu. Kalau mau dibuka harus dimintai persetujuan. Menghormati konfidensialitas medis. Jadi membuka data rekam medis ini tidak kemudian diumumkan sembarangan gitu ya. Sesuai dengan kepentingannya. Kalau untuk riset ya hanya diberikan kepada penelitinya saja, misalnya begitu. Ada namanya nanti penelitinya siapa ya. Identitasnya jelas, ya itu dia yang bisa membuka. Kalau misalnya ada orang lain yang menemani ikut-ikutan membuka, nggak boleh, kecuali dia memang tercantum misalnya di dalam tim penelitinya misalnya. Boleh. Tidak boleh kemudian disampaikan kepada khalayak umum. Oh ini loh si A ini ternyata penderita HIV ya, disampaikan ke publik, tidak boleh. Itu konfidensial, rahasia. Kecuali, poin nomor 3 ya, dalam keadaan tertentu boleh mengesampingkan kedua hal di atas. Misalnya dalam keadaan memaksa, tadi kasus-kasus hukum misalnya.
Kalau nggak dibuka rekam medisnya, gimana tahu riwayat dari korbannya misalnya? Ya, nah, nanti didukung dengan keterangan dari ahli, dari dokter yang merawat misalnya, dalam keadaan memaksa. Atau misalnya dalam rangka melaksanakan undang-undang yang lain, misalnya undang-undang wabah dalam kondisi pandemi seperti ini, terkadang ya kita akhirnya harus membuka data rekam medis dari pasien. Yang biasanya sering kita buka itu diagnosisnya. Karena untuk apa? Untuk kepentingan pelacakan kasus. Ya, ada kondisi wabah, penyakit menular gitu ya. Nah, ketemu ada orang yang dia sakit gitu ya. Nah, karena ini penyakit menular, kita harus tahu siapa saja yang pernah kontak dengan dia. Ya, maka data si yang sakit ini bisa kita buka ke orang-orang yang diduga ada kontak dengan dia. Ya, kayak misalnya kebetulan saya di UNED ini jadi ikut di dalam tim COVID ya, Satgas COVID. Ya, kebetulan saya di tracing, di bagian tracing ya, tim tracing 3T ya, tracing, testing dan treatment. Nah, itu ketika ada ketemu satu kasus ya di unit kerja ya, katakanlah satu unit kerja di fakultas tertentu gitu ya. Nah, ada laporan dia sakit. Nah, ini mau tidak mau kalau misalnya kontaknya jelas, kadang kita tidak perlu membuka identitas. Ya, oh ini kontaknya ya hanya dengan ini ketemu. Tapi kalau dia kontaknya luas, oh orang ini pernah ke ruangan sana, pernah ke ruangan sana, pernah ke ruangan sana. Nah, ini agak susah. Akhirnya apa? Kita membuka data itu untuk kepentingan pelacakan di unit kerja tersebut. Ya, jadi nanti disampaikan bahwa ada salah seorang staf yang terkonfirmasi positif, misalnya. Namanya disebutkan, karena kalau nggak disebutkan nggak akan ingat orang. Mohon yang pernah kontak dengan Bapak X, silakan melapor gitu ya. Bapak X ini siapa gitu ya. Bikin bingung ya. Jadi terpaksa memang harus dibuka. Untuk apa? Untuk menyetop penularan. Menghentikan penularan. Padahal aslinya tidak boleh dibuka. Tapi demi kemaslahatan, demi kepentingan yang lebih besar, maka boleh dibuka. Dengan ini tetap menghormati hak pasien. Ya, disampaikan dulu, mohon maaf, data Bapak akan kami buka di unit kerja ini karena untuk kepentingan pelacakan kontak eratnya misalnya. Jadi harus tetap menghormati hak pasien. Ya, menghormati menjaga konfidensialitas. Mohon yang disampaikan ini ya disampaikan ke teman-temannya yang ada dugaan kontak itu hanya untuk kepentingan pelacakan kontak di unit ini, tidak boleh disebarluaskan ke tempat lain, gitu ya. Nah, gitu. Jadi sangat hati-hati untuk memakai data-data di dalam rekam medis ini untuk dibuka kepada selain pasien. Nah, ini harus dipertimbangkan juga jenis peradilan dan jenis kasusnya, apakah itu peradilan perdata maupun pidana. Nah, pelepasan informasi medis ini macam-macam kepentingannya, ya. Bisa untuk kepentingan kesehatan pasien. Ini yang jelas yang pertama ini ya. Yang kedua, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum. Ini untuk penegakan hukum tadi, law enforcement, ya, atas perintah pengadilan. Permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, ya. Kemudian permintaan institusi atau lembaga berdasarkan undang-undang. Misalnya apa ini? Misalnya dari tempat kerjanya, ya, seorang yang sakit, ya, kemudian dia izin misalnya lama tidak masuk kantor, ya, tapi tidak ada keterangan ya. Harusnya kan kalau orang bekerja di suatu instansi PNS aja misalnya, itu maksimal izinnya ya tidak boleh lama-lama. Izin sakit itu hanya buat 3 hari. Lebih dari itu maka harus ada keterangan. Nah, keterangan ini kan harus didapat dari data pasien. Nah, maka boleh ya institusi atau lembaga itu meminta keterangan dari tempat merawatnya, ya, dari vaskesnya. Ini sebetulnya sakit apa kok sampai berhari-hari tidak masuk gitu ya. Nah, itu boleh ya mengajukan permintaan tertulis ya, karena nanti akan dipakai untuk memberikan izin ya bagi pegawainya tersebut ya. Jadi permintaan institusi atau untuk kepentingan yang lebih jauh ya, misalnya untuk penyakit-penyakit yang dia menular ya,
Nah, ternyata apakah benar ini terkonfirmasi COVID? Itu boleh instansi meminta keterangan dari Paskes yang dimintai pelayanan kesehatan oleh orang tersebut, ya, karena nantinya akan dipakai untuk menentukan tindakan selanjutnya. Oh, ternyata orang ini terkonfirmasi COVID, ya, langsung dilakukan pelacakan di dalam tempat kerja tersebut, ya. Jadi boleh atas permintaan institusi. Kemudian untuk kepentingan tadi penelitian, pendidikan, audit medis, ya, dengan syarat tidak menyebutkan identitas pasien. Jadi pakai kode, ya, pakai disamarkan. Caranya gimana kalau mau dipakai oleh pihak lain, ya, selain pasien, selain untuk healthcare provider-nya, maka harus mengajukan permohonan tertulis kepada healthcare provider, ya, kepada puskesmas, kepada rumah sakit, kepada klinik, ya. Ada permohonan tertulis, dilampiri izin tertulis dari pasien. Jadi siapa saja pasiennya, ya, diminta izin tertulis, informed consent bahwa datanya akan dipakai untuk penelitian, untuk pembelajaran misalnya. Nah, kemudian diserahkan. Nah, nanti kalau sudah diterima oleh healthcare provider, rumah sakit misalnya, dapat memberikan baik itu secara lisan, ya, tertulis, ya, atau dikopikan langsung kepada pihak ketiga. Ya, jadi dibuat salinannya, ya, atau diberikan langsung juga boleh, tapi tidak boleh dibawa pulang, gitu, ya. Jadi kalau lihat data sekunder rekam medis, ya, untuk penelitian itu penelitinya datang ke rumah sakit, ke unit rekam medis, bukan rekam medisnya diambil terus dibawa pulang, enggak boleh, ya. Melihatnya ya harus di rumah sakit itu. Nah, ini kalau misalnya rekam medis dipakai untuk kepentingan finansial, ya, misalnya pasien atau keluarga pasien kalau pasiennya meninggal misalnya, ya. Jadi atas permintaan dari pasien atau keluarganya, ya, dibuat permintaan tertulis kepada healthcare provider untuk mengeluarkan medical report. Medical report itu beda dengan medical record, ya. Medical report itu lebih ringkas, isinya ringkasan, ya, ringkasan dari rekam medis atau istilahnya resume medis. Jadi nggak selengkap rekam medis, ya. Biasanya identitas singkat, riwayat penyakit, diagnosis, terapi, ya. Nah, ini nanti bisa dipakai oleh pasien atau keluarganya untuk klaim asuransi, ya, dalam hal pembiayaan. Ya, dipakai untuk klaim. Oke, karena rekam medis itu bersifat rahasia, maka ada konsekuensi hukum bagi pemanfaatan data-data di dalam rekam medis tersebut. Bagi pasien berhak untuk dijaga kerahasiaannya. Demikian juga pasien berhak untuk melepas sifat kerahasiaan mediknya. Jadi boleh atas izin pasien sudah dibuka aja boleh. Data saya misalnya untuk belajar mahasiswa atau siswa yang sedang magang di rumah sakit misalnya, boleh dilepas sifat kerahasiaannya atau untuk kepentingan yang lain, ya. Kemudian pasien berhak mengakses atau mengetahui isi rekam mediknya. Wong itu punya dia isinya loh, ya. Kalau dokumennya nggak boleh diminta, karena itu punyanya healthcare provider. Jadi isinya, saya pengen tahu hasil pemeriksaan saya, harus dikasih lihat. Jangan ini rahasianya rumah sakit loh, enggak. Yang isinya itu adalah punyanya pasien, dia berhak untuk tahu. Ya, minta kopinya, boleh nggak saya dikopikan? Ya, harus dikasih. Enggak boleh nih dokumennya. Kalau yang aslinya memang tidak boleh dibawa pulang, ya. Tapi boleh disalin, dikopi, kemudian diberikan kepada pasien. Ya. Pasien berhak memberi atau tidak memberi izin kepada pihak ketiga, ya. Jadi kalau pasien tidak mengizinkan ya tidak boleh dipaksakan dipakai, ya. Nah, kalau dipaksakan dipakai bisa kena tuntutan hukum tadi, pasal di KUHP tadi. Kemudian konsekuensi dari pihak rumah sakit menyimpan rekam medis dengan baik, ya, karena suatu saat pasti akan dibutuhkan kembali, menjaga dari kehilangan, kerusakan atau pemalsuan, menjaga isinya, kerahasiaannya. Yang boleh mengakses rekam medis itu ya terbatas, nggak semua orang dalam rumah sakit tahu, ya. Hanya orang-orang yang memang merawat atau menyimpan rekam medis tersebut. Melaporkan kepada Dirjen Yandet bagi rumah sakit terhadap rekam medis yang dimusnahkan. Loh, kok ada yang dimusnahkan?
Ya, rekam medis itu kalau sudah tidak dipakai selama 5 tahun berturut-turut, maka dia boleh dimusnahkan. Kenapa? Karena ya untuk mengurangi jumlah yang tertumpuk. Ya, kalau sudah 5 tahun itu dianggap sudah kadaluarsa, gitu ya, maka boleh dimusnahkan. Tetapi pada saat sebelum pemusnahan itu dibuat ringkasan, resumenya. Supaya nanti kalau suatu saat datang lagi pasiennya, lebih dari 5 tahun mungkin ya, rekam medisnya sudah nggak ada, itu masih ada salinannya, masih ada catatan ringkasannya. Jadi tidak berupa rekam medis, tapi catatannya, oh orang ini pernah terdiagnosis sakit ini, ya, tapi sudah stabil sehingga tidak kontrol lagi lama gitu ya. Nah, ini ada catatan. Memberitahu isi rekam medis kepada pasien yang ingin mengakses. Ya. Nah, pemanfaatan rekam medis secara aspek hukum pada awalnya tadi sudah saya sampaikan, pertama kali itu dibuat untuk kepentingan healthcare provider, rumah sakit, klinik, laboratorium, puskesmas, dokter praktek pribadi, ya. Tapi kemudian bisa dimanfaatkan oleh pasiennya sendiri untuk melihat perkembangan penyakitnya misalnya. Oleh pihak ketiga tadi, ya, misalnya untuk kepentingan penelitian, ya, edukasi, pembelajaran, dan juga untuk penegak hukum. Nah, ini adalah beberapa problem kaitannya dengan pemanfaatan rekam medis dengan kejadian-kejadian malpraktek yang nanti akan kita singgung di pembahasan yang berikutnya. Ya, misalnya catatan di dalam rekam medis tidak dicatat pada waktu yang tepat. Tadi sudah saya sampaikan, begitu selesai melakukan pelayanan, maka harus segera ditulis. Supaya tidak lupa, ya, jangan sampai ada yang terlewat. Karena suatu saat ada kejadian di mana kemudian menjadi suatu gugatan hukum, maka rekam medis ini akan punya kekuatan, ya, punya kekuatan hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut. Gagal mendokumentasikan perintah lisan dan gagal mendapatkan tanda tangan. Ya, itu harus terkadang ya apa-apa yang diberikan, pelayanan yang diberikan, ya, itu kemudian harus dituangkan di dalam bentuk tertulis gitu ya. Nah, kadang-kadang perintahnya itu berupa perintah lisan. Oh iya, nanti terapinya ini diteruskan aja, A, B, C, D terapinya. Yang ini di stop, yang ini terus. Nanti dilakukan pemeriksaan ini, pemeriksaan ini. Nah, itu harus ditulis dengan detail di dalam rekam medis. Kalau ada yang kurang jelas harus dikonfirmasi. Apa ini tadi obatnya yang betul gitu ya, supaya tidak salah. Ya, jangan sampai salah. Kemudian setelah ditulis, dikembalikan lagi kepada yang memberi perintah. Apakah sudah betul perintahnya seperti ini? Oh betul, tanda tangan. Gitu ya. Jadi ada proses cross check. Ya. Ini nanti menjadi salah satu poin pemeriksaan pada saat ada audit ataupun akreditasi, gitu ya, dicek ya, check and recheck gitu ya. Memberikan perintah, ditulis, nanti setelah ditulis dikembalikan kepada memberikan perintah lagi ya. Kemudian baru setelah oke ditandatangan. Untuk menghindari kesalahan ya. Formulir terlalu mendetail ya. Kadang-kadang rekam medis itu kalau yang saya tahu ya, kalau di tempat praktik dokter mandiri itu biasanya nggak terlalu detail ya, hanya identitas singkat ya, kemudian pemeriksaan karena rawat jalan aja biasanya. Nah, biasanya yang detail itu kalau di fasilitas kesehatan yang di situ ada instalasi rawat inap, apalagi di rumah sakit besar ya, tipe A gitu ya, formulirnya tuh banyak ya, berlembar-lembar. Saya pernah lihat itu, saya waktu masih sekolah dulu, sampai lebih dari 10 halaman ya, dari mulai identitas itu berapa lembar sendiri ya, riwayat keluarga, orang tua, anak, itu kalau dibuat pohon keturunan itu mungkin bisa dilihat dari rekam medis itu, saking detailnya. Ya. Di riwayat penyakitnya, ya, kemudian asuhan keperawatannya, ya. Jadi banyak sekali. Sehingga apa? Rentan untuk tidak diisi dengan lengkap gitu ya. Wah, yang sudah ngasih pelayanannya saja sudah capek gitu ya, masih harus nulis dengan detail ini. Nah, formulirnya terlalu mendetail. Kecuali ada petugas khusus yang dia khusus untuk melengkapi rekam medis gitu ya. Data yang didokumentasikan tidak benar, tidak dilakukan tapi ditulis. Ya, atau dilakukan tapi tidak ditulis gitu ya. Nah, sama-sama ini enggak benar. Ketidaklengkapan pengisian rekam medis sulit ditemukan pada saat pasien kontrol pasca rawat. Kejadiannya seringnya begini.
habis rawat inap gitu ya. Rekam medisnya kan ada di ruangan rawat inap. Kemudian pasiennya pulang, diminta kontrol 3 hari lagi misalnya. Kalau yang terlalu dekat ini ya, yang rawan ini, kontrolnya 3 hari lagi. Nah, begitu 3 hari kan kontrolnya di rawat jalan. Ya, sementara rekam medisnya itu tadi masih ada di instalasi rawat inap. Belum selesai, belum ngitungnya, rinciannya, ya, kelengkapannya, ya. Itu kan banyak yang harus dilengkapi. Belum selesai. Sehingga apa? Nggak ada rekam medisnya di unit rekam medis. Akibatnya apa? Dibuatkan lagi rekam medis yang baru. Akhirnya ada double rekam medis. Rekam medis dirawat jalan, rawat inap. Harusnya tidak boleh. Satu pasien ya satu. Ya. Dibawa pulang oleh pasien. Nah, mungkin nggak ini terjadi. Kadang-kadang saya melihat itu di beberapa vaskes ya. Harusnya rekam medis itu kan begitu pasien mendaftar ya, nanti disampaikan ke unit rekam medis, maka petugas dari rekam medis yang akan membawa ke unit yang akan memberikan pelayanan, ke poliklinik misalnya, atau ke instalasi rawat inap misalnya. Nah, kadang-kadang enggak, karena pasiennya banyak gitu ya, petugas rekam medisnya juga terbatas, akhirnya dibawakan ke pasiennya sendiri. Ini silakan dibawa ke poliklinik apa misalnya. Jadi dibawa sendiri oleh pasien ke poliklinik yang akan dituju. Ini sangat rawan. Kenapa? Kadang-kadang pasien itu nggak langsung ke poliklinik yang dituju, mampir dulu. Duh, masih pagi nih, dokternya belum datang, mampir makan dulu di kantin misalnya gitu ya. Atau mampir dulu ke toko sebelah ya. Nah, akhirnya apa? Hilang. Nah, hilang. Disimpan atau dipinjam oleh dokter. Loh, ngapain dokternya pinjem-pinjem? Biasanya karena banyaknya pekerjaan, sehingga kadang-kadang rekam medis itu belum dilengkapi. Padahal pasiennya sudah pulang gitu ya. Akhirnya apa? Dilembur, dibawa pulang untuk dilengkapi. Nah, ini sangat rawan untuk hilang ya, tidak kembali lagi ke healthcare provider-nya. Oke, prinsipnya adalah menulis yang dikerjakan dan mengerjakan yang ditulis ya. Karena ini nanti akan bisa menjadi pedoman ya. Rekam medis ini sangat berguna ya untuk terutama ketika ada kasus-kasus, gugatan-gugatan, sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah medis, maka rekam medis ini bisa dijadikan rujukan ya, bahkan bisa menjadi sebagai alat bukti di pengadilan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, Mbak Amanda. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya. Kalau misal ada rumah sakit yang tutup gitu, apa rekam medisnya juga dimusnahkan deh? Kalau apa? Rumah sakit tutup? Bu. Oh, hah? Iya, misal ada rumah sakit tutup gitu, mungkin karena salah manajemen atau bagaimana. Nah, itu rekam medisnya apakah dimusnahkan juga? Biasanya tetap harus disimpan, Mbak. Penyimpanannya selama 5 tahun ya. Jadi walaupun itu tadi misalnya pelayanan kesehatannya berpindah misalnya, berpindah kepemilikan misalnya, nggak tutup ya. Kalau tutup kok saya jarang menemui ya. Berpindah kepemilikan, lokasinya berpindah, atau mungkin pasiennya meninggal misalnya. Boleh nggak rekam medisnya dimusnahkan? Nggak boleh, pokoknya sebelum 5 tahun tidak boleh dimusnahkan. Ya, karena bisa jadi ya akan masih dipakai. Tadi misalnya setelah sekian lama ada kasus hukum yang tersangkut di dalamnya misalnya. Maka rekam medis itu masih mungkin untuk dibuka. Ya, makanya di dalam peraturan perundangan itu disebutkan bahwa disimpan selama 5 tahun. Ya, setelah 5 tahun boleh dimusnahkan. Kalau ada catatan-catatan penting harus dicatat ya, supaya kalau suatu saat butuh untuk dibuka kembali ada paling tidak ringkasannya. Gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak catatan yang secara digital ya. Walaupun secara digital itu untuk membantu mempercepat pelayanan, tetapi biasanya dokumen rekam medis itu tetap ada. Jadi nggak hanya secara digital, harus tetap ada tulisan ya, catatan, karena itu menyangkut originalitasnya. Kalau secara digital itu kemungkinan untuk dipalsu ya, diubah-ubah itu sangat
sangat mungkin ya. Tapi kalau dia berupa catatan tertulis dengan tulisan tangan ya, handwriting gitu ya, itu orisinil ya. Dia merupakan suatu alat bukti yang sah. Itu ya. Oke, terima kasih, Bu. Silakan, ada lagi pertanyaan? Saya lanjutkan dulu ke materi selanjutnya ya, malpraktik. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Saya off cam lagi. Oke, medical malpractice atau malpraktik medis ya. Mungkin kasus-kasus malpraktik ini saya yakin Anda sudah pernah mendengar. Ya, ada beberapa kasus yang memang terblow up di media dan ramai diperbincangkan. Ya, jadi sebetulnya malpraktik itu apa sih? Secara definisi ada nggak yang menerjemahkan malpraktik itu apa? Mal itu apa? Mal itu apa? Tindakan yang seharusnya. Ya, sesuatu yang salah gitu ya. Ya, kesalahan dalam praktik medis. Nah, cuman kesalahan dalam praktik medis itu tidak bisa digeneralisir semuanya adalah sebagai suatu tindak kejahatan. Karena apa? Di dalam praktik medis itu memang banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Makanya kemarin di transaksi terapeutik itu, ya, perjanjian antara dengan dokter dengan pasien itu bukan pada hasilnya. Karena hasil ini bisa bermacam-macam. Orang dengan diagnosis yang sama, dapat terapi yang sama, bisa jadi outputnya lain-lain. Ada yang sembuh, ada yang jadi cacat, ada yang meninggal, ya. Ya, walaupun secara studi epidemiologis mungkin ya, mungkin sebagian besar akan sembuh dengan terapi X misalnya. Tapi tidak menolak kemungkinan ada individu-individu yang merespon berbeda dari yang lain. Ya, misalnya dia menjadi lebih berat sakitnya ya, atau bahkan sampai meninggal ya. Dan itu tidak semuanya berupa suatu tindakan kesengajaan, tindakan pidana, tindakan kejahatan. Ya, makanya harus dibedakan ini ya, malpraktik medis ini nantinya ada banyak pertimbangan ya. Apakah ini betul-betul suatu malpraktik yang di situ ada unsur kelalaian, ada unsur kesengajaan, ya, atau memang itu bagian dari risiko tindakan medis. Ya, dioperasi ternyata meninggal, ya. Ternyata sebelumnya sudah diinformasikan kepada keluarganya misalnya, ini kemungkinan keberhasilannya 80% misalnya. Nah, bisa jadi dia dapat yang 20%-nya tidak berhasil gitu ya. Nah, ini sudah diinformasikan dan keluarga atau pasien itu sudah sepakat bahwa dia akan tetap melakukan tindakan tersebut dengan resiko yang ada. Nah, itu kalau seandainya hal ini dipahami dengan baik oleh kedua pihak ya, baik itu dari nakes ya, memberi layanan kesehatan dan juga pasien, maka sengketa-sengketa itu semestinya tidak terjadi. Ya, kalau pemahamannya sama. Nah, kadang seringkali timbulnya kasus-kasus ini karena ada banyak hal yang melatar belakangi. Ya, kenapa kok kemudian timbul dugaan-dugaan malpraktiknya? Yang tentu saja yang utama adalah karena perubahan paradigma hubungan dokter pasien. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Dulu awalnya hubungan antara dokter dengan pasien itu mempunyai paradigma tradisional. Hubungannya apa? Vertikal. Ya. Dokter sebagai penyembuh itu punya kuasa yang dominan. Pokoknya harus manut saya. Apapun ya harus dilakukan sesuai dengan yang saya perintah. Ya. Pasiennya nggak boleh nolak. Ya, kalau nolak ya sudah nggak usah berobat ke sini ya, gitu. Kalau dulu gitu. Ya. Tapi sekarang ya paradigma itu bergeser ke arah suatu hubungan yang lebih kontemporer. Hubungannya horizontal, setara. Ya, sehingga apa? Sehingga bisa jadi ya pasien itu mungkin merasakan ketidakpuasan dalam pelayanan ya, atau ketidakpuasan dalam hasil yang dicapai oleh layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, maka dia punya
kekuatan untuk ya menggugat balik, ya, untuk mengkomplain. Nah, sinilah mulai muncul ya. Kalau dulu nggak ada yang berani gitu ya. Kalau protes ya sudah nggak usah berobat gitu ya, kan payah ya. Kalau sekarang nggak boleh ya. Ya, setara antara dokter dengan pasien. Sehingga muncul kemudian adanya kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan malpraktik. Kemudian kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pasien itu sekarang pinter-pinter. Ya, kadang-kadang itu datang ke ruangan praktik gitu ya, itu sudah tahu diagnosisnya. Dok, saya sakit lambung loh. Kok tahu? Kalau sudah tahu sakit lambung ngapain ke sini gitu ya? Dok, saya sakit tipes gitu. Wah, kayaknya saya kena gejala tipes gitu. Sering kali begitu. Loh, kok tahu kalau sakit tipes misalnya? Oh, saya googling ya, pakai UGM, di UGM, Universitas Google Mandiri gitu ya. Dilihat gejalanya apa gitu ya. Oh, ternyata ini diagnosisnya mungkin Anda menderita tipes gitu. Oh ya, ya. Dan itu nggak boleh oh ya sudah berobat aja ke Google gitu ya. Nggak boleh ya, harus diterima dengan lapang dada. Karena tadi hubungan dokter dengan pasien setara. Ya, dan bisa jadi pengetahuan yang dimiliki pasien itu tidak selalu benar karena dia kan hanya berdasarkan perkiraan. Ya, perkiraan orang awam dibandingkan dengan dokter yang mungkin sudah punya keilmuan yang lebih ya. Dia berdasarkan anamnesis ya, berdasarkan pemeriksaan akan sampai pada kesimpulan yang bisa jadi itu berbeda dengan pemahamannya pasien. Saya ini datang dengan sakit lambung, kok diobati pakai antibiotik untuk tipes gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dia bertanya-tanya, apalagi kalau kemudian nggak sembuh. Nah, ini salah obat gitu kan. Nah, kemudian timbul kan malpraktik itu ya. Nah, ini latar belakangnya munculnya begitu ya, karena kemajuan teknologi informasi semakin terbuka ya. Kadang orang sakit itu bukan datang ke pelayanan kesehatan, tapi tanya dulu ke medsos. Ada yang pernah mengalami gejala ini gitu ya, obatnya apa ya gitu. Sering nggak ada seperti itu ya? Sering sekali ya. Sharing dong gitu ya. Saya sakit tipes ini, obatnya apa ya gitu ya. Ya, kemajuan teknologi informasi. Kemudian demokratisasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan ya. Akses pendidikan ya. Kemudian kehidupan sosial ekonomi juga semakin meningkat ya, sehingga peranan pasien ya di dalam hubungan dokter pasien itu menjadi sangat setara dengan dokter ya. Sehingga ketika ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka bisa jadi kemudian timbul tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan ketidakpuasan tersebut. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat sadar kalau sebagai pasien itu punya hak gitu ya. Nah, kalau dulu kan enggak. Ya manut aja apa yang dikatakan dokternya. Kalau sekarang sadar hukum, ini enggak sesuai nih dengan standar ini menyalahi aturan misalnya, ya, maka dia bisa melakukan gugatan-gugatan secara hukum. Ya, ini latar belakang dari hubungan dokter pasien tadi ya, di mana pada zaman dulu itu tidak seimbang, paternalistik ya, vertikal ya, tenaga medis menjadi sesuatu yang dominan. Pertanggungjawabannya lebih kepada moral dan etik, nggak ada pertanggungjawaban hukum. Dan minim atau tidak ada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hubungan dokter pasien dulu. Tapi sekarang ya ada jelas diatur ya, hubungan dokter pasien itu ada hak kewajiban yang harus dipenuhi. Ya, ada hak asasi manusia. Pasien mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Walaupun dokternya mungkin menyarankan suatu tata laksana tertentu, kalau pasiennya tidak setuju, maka tidak boleh dipaksakan. Ya, karena itu haknya pasien untuk menentukan kehidupannya sendiri. Ya. Kemudian kemajuan teknologi medis yang semakin luar biasa sekarang ya, akses informasi yang terbuka, tingkat pendidikan semakin maju, hubungan dokter pasien juga semakin kompleks ya. Nah, sehingga muncullah ya dugaan-dugaan malpraktek ini. Nah, kemudian di satu sisi ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini seringkali kita dihadapkan pada suatu dilema. Ya, masih ingat waktu itu ada kasus dugaan malpraktik dari Sulawesi atau Sumatera Utara ya, saya lupa, yang dokter obskin waktu itu, dokter kandungan ya, menolong persalinan
melakukan persalinan sesar waktu itu, tapi dalam kondisi emergensi, darurat. Ya, karena kalau tidak segera di operasi mengancam nyawa ya dari janin dan ibunya. Itu kalau tidak salah waktu itu karena waktunya mepet ya, karena kondisi emergensi, akhirnya dioperasi dan kebetulan pasiennya cacat atau meninggal, saya lupa. Ya, akhirnya rame, keluarganya menggugat kepada dokternya, ya dianggap itu adalah tindakan malpraktik. Nah, padahal pada saat proses persalinan, apalagi dengan operasi sesar ya, risikonya memang tinggi. Ya, jadi jangan dianggap ibu melahirkan dengan sesar itu, lebih enak ya, sesar nggak terasa sakit. Itu resikonya jauh lebih tinggi daripada persalinan normal ya, persalinan spontan. Nah, kemudian waktu itu saya juga masih ingat, mungkin waktu itu saya juga ikut bereaksi ya, karena adanya waktu itu sudah sempat diselidiki bahwa ternyata si dokter tersebut sudah melakukan tindakan sesuai dengan standar profesi, ya sampai ada majelis kehormatan ID-nya juga turun tangan ya, komite etiknya juga turun tangan ya, sudah sesuai prosedur. Tapi tetap tuntutan hukum itu dilayangkan. Sehingga akhirnya apa? Menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan profesi medis. Ya sudah kalau gitu besok kalau ada pasien minta tolong nggak usah ditolong gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Takutnya menolong malah kena tuntutan hukum. Nah, sampai demo ya, kemudian pakai pita hitam sebagai tanda keprihatinan ya. Nah, diatur secara keras dan kurang hati-hati menyebabkan akhirnya tenaga medis ini terganggu di dalam menjalankan profesinya. Takut, mau bertindak tuh takut. Mau memberikan terapi itu takut kalau Kalau mendapatkan tuntutan hukum. Walaupun sudah bekerja sesuai prosedur. Di lain pihak, kalau pengaturannya tidak jelas, sudah dibiarkan aja wes dokter berbuat semaunya sendiri gitu ya. Akhirnya masyarakat lagi yang jadi korban. Ya. Nah, ini dilema sehingga harus betul-betul hati-hati di dalam menghadapi ya kasus-kasus yang berkaitan dengan dugaan malpraktik ini. Ini sejumlah persoalan di dalam penegakan hukum malpraktik ya. Substansi hukumnya ilmu kedokteran itu tidak murni ilmu pasti ya. Kalau tadi satu tambah satu tidak selalu dua di dalam ilmu kedokteran itu ya. Diagnosis sama, terapi sama, outputnya belum tentu sama. Sehingga kadang-kadang ya di dalam memberikan pelayanan itu ada seninya, setengahnya seni gitu ya, ngotak-atik dosis, ganti-ganti regimen obatnya ya, memodifikasi ya, walaupun itu modifikasinya masih dalam kerangka secara ilmiah, ada dasar-dasarnya gitu ya. Tapi ya gitu, seperti main-main di terapinya itu dimainkan gitu ya. Karena bisa jadi respon satu orang dengan orang lain itu memang beda. Ya, kalau ada yang bilang, saya kalau berobat ke dokter itu dapat obatnya dosis tinggi. Padahal dosis standar itu ya sama. Yang membedakan mungkin adalah pilihan obatnya, regimennya. Ini kok 500 mg. Kalau di sana 100 mg, padahal beda obat gitu ya. Bandingkannya dikiranya 500 ml itu dosis tinggi gitu ya. Padahal beda memang ya. Contoh misalnya amoksisilin, tahu ya amoksisilin? 500 mg sekali minum, 3 kali sehari. Kalau ada antibiotik jenis lain, misalnya cefixim, itu paling 100 sampai 200 mg. Ya. Padahal ini lebih poten cefixim ini, tapi dosisnya lebih kecil gitu ya. Jadi begitu ada pasien datang dikasih amoksisilin 500 mg, nggak sembuh gitu ya, pindahlah dia ke tempat lain, ke dokter lain. Ya, kebetulan sembuh, dikasih cefixim 100 mg. Berarti dokter yang pertama tadi salah obat. Atau dia dosisnya dosis tinggi gitu. Ya, itu karena tidak dipahamkan ya, karena pasien itu kan orang awam kadang ya. Jadi memang komunikasi itu harus ditekankan di dalam transaksi terapeutik. Kuncinya di situ. Kendala-kendala pembuktian untuk membuktikan sesuatu itu merupakan tindakan malpraktik itu juga tidak mudah
ya. Kemudian ada penekanan bahwa transaksi terapeutik itu ditekankan pada upaya, bukan pada hasil. Tingginya ekspektasi masyarakat ya, taunya kalau berobat ke dokter, ke rumah sakit itu ya harus sembuh ya. Makanya kapan hari pada saat kondisi wabah lagi dalam puncak-puncaknya itu sampai ada yang takut mau ke rumah sakit karena banyak yang begitu ke rumah sakit malah meninggal gitu ya. Asumsinya seperti itu ya, padahal harusnya ke rumah sakit itu sembuh gitu ya. Ini ke rumah sakit kok malah pulang-pulang meninggal gitu ya. Karena apa? Tingginya ekspektasi masyarakat. Harus ke rumah sakit itu harus sembuh gitu. Nggak malah meninggal ya. Itu yang akhirnya menimbulkan dugaan-dugaan malpraktik. Nah, di lain pihak, dokter ini merupakan nakes ya, tidak hanya dokter ya, dokter gigi, tenaga keperawatan, ya, mungkin nanti juga ada profesional yang lain ya, termasuk salah satunya Anda nantinya di bidang public health. Itu tidak kebal hukum. Nakes itu tidak kebal hukum. Ya, ketika suatu saat terbukti bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar profesi, ya, di bawah standar atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atau malah melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, ya, itu bisa terkena sanksi hukum. Tidak hanya sekedar pertanggungjawaban moral dan etik, ya, di sidang di majelis kehormatan etik misalnya, tidak sekedar itu, bisa sampai ke ranah hukum perdata, pidana, administratif. Kalau dia terbukti melakukan kelalaian yang membahayakan ya, mengakibatkan hilangnya nyawa ya, atau karena ada unsur kesengajaan, misalnya apa? Tindakan aborsi ilegal kemarin, nggak ada indikasi medisnya dilakukan, itu bisa kena hukuman pidana. Nah, biasanya malpraktik ini terjadi dari pintu masuknya dari kewajiban-kewajiban dokter. Ada kewajiban yang tidak dilakukan atau istilahnya one prestasi. Ya. Misalnya dia tidak membuat perizinan untuk melakukan praktik kedokteran. Tidak menyimpan rahasia kedokteran. Tidak memberikan informed consent sebagaimana mestinya. Asal bertindak gitu ya. Padahal harus ada persetujuan kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat pun nantinya sesudahnya tetap harus ada penjelasan bahwa ini adalah dalam kondisi darurat. Ya, ada catatan medis di rekam medis ya. Misalnya datang sudah dalam kondisi shock, tensinya 60/40. Ini kalau nunggu keluarganya datang, perdarahan, nunggu keluarganya datang ya wassalam, nggak ketolong. Maka dilakukan tindakan dan ada buktinya bahwa memang tanda-tanda vitalnya waktu itu, waktu datang itu sudah dalam kondisi drop. Pasiennya tidak kooperatif, tidak sadar, tidak bisa ditanyai, tidak bisa dimintai persetujuan. Informed consent ini. Ini menjadi banyak tempat masuk terjadinya tindakan-tindakan malpraktik. Karena tidak memberikan informasi yang kemudian diikuti dengan persetujuan. Ya, merujuk ke dokter yang lebih ahli. Ya, kadang-kadang tanpa indikasi dirujuk begitu saja. Ya, karena banyak alasan yang mungkin berkaitan dengan keuangan, ya, pembiayaan misalnya. Nah, ini pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin karena di dalam suatu pelayanan kesehatan gitu ya, akhirnya harus dibuat prioritas yang ditolong itu pasien yang dalam kondisi gawat dulu. Wah ini saya datang duluan, kok nggak langsung dilayani, dibiarkan saja gitu ya. Padahal sudah teriak-teriak kesakitan, yang dilayani malah yang pasien yang diem aja. Lah diem ajanya ternyata nggak sadar gitu ya. Nah itu nanti karena memang ada prioritas, ya, tapi bisa jadi di situ timbul tuntutan-tuntutan dugaan malpraktik. Ya. Nah sebetulnya secara hukum ya tidak ada pengertian yang resmi ya menjabarkan mengenai malpraktik. Ya secara kata-kata ya mal kesalahan praktik, kesalahan dalam praktik medis. Ya, tapi kesalahan yang seperti apa yang kemudian dia dikatakan sebagai suatu kejahatan atau perbuatan yang melawan hukum. Ya, itu yang didefinisikan. Ya, karena bisa jadi malpraktik itu merupakan suatu reaksi atau respon yang tidak bisa diduga sebelumnya. Ya, medical malpractice involves the physician's
failure to conform to the standard, ya. Malpraktik medis meliputi kegagalan dari seorang dokter, tenaga kesehatan, untuk ya memenuhi standar pelayanan terhadap kondisi pasien, atau kurangnya keterampilan karena dia tidak terampil dalam melakukan tindakan, maka terjadi kerugian, ya. Lack of skill or negligence, pengabaian, ketidakpedulian di dalam memberikan pelayanan kepada pasien, di mana hal-hal ini ya tidak memenuhi standar, kemudian kurangnya keterampilan atau mengabaikan, ini menjadi penyebab langsung terjadinya apa? Injury, kerugian bagi pasien. Ya, itu malpraktik secara umum itu. Ya. Hasil yang buruk atau tidak sesuai harapan pasien, tadi misalnya pasien datang pengennya sembuh gitu ya, ternyata malah meninggal atau tambah sakit atau pasiennya penyakitnya nggak sembuh-sembuh ya. Nah, hal itu tidak serta-merta merupakan tindakan malpraktik. Karena tadi sekali lagi ya, transaksi terapeutik bukan objeknya bukan hasil, tapi itu adalah upaya. Dan dalam suatu pemberian pelayanan kesehatan itu seringkali hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ada kondisi-kondisi di mana hasilnya itu menyimpang dari yang seharusnya. Ya, harusnya sembuh ini sakit, tetap sakit, harusnya sembuh ini malah jadi lebih berat sakitnya, ya. Jadi tindakan malpraktik tidak semata-mata dilihat dari hasilnya, tetapi dilihat dari proses bagaimana dalam melakukan tindakan medik. Apakah sudah memenuhi standar, memenuhi kaidah-kaidah etika, standar profesi, standar operasional prosedur, dan perundang-undangan. Ya, tindakan melawan hukum, misalnya tidak melanggar undang-undang, ya, melakukan aborsi, ya jelas itu malpraktik. Ya, walaupun mungkin dia sesuai dengan standar, ya, melakukan praktik aborsinya dengan cara-cara medis misalnya, tapi itu ilegal karena dia bertentangan dengan peraturan perundangan. Tetap dikatakan sebagai tindakan malpraktik. Ya, jadi di dalam bagaimana suatu malpraktik itu nantinya akan ditentukan apakah dia itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, ya, nanti bisa dikenakan sanksi, baik itu pidana, perdata maupun administratif, atau memang malpraktik yang kesalahan dalam praktik yang dia sebetulnya sesuatu yang tidak disengaja, ya, sudah sesuai dengan prosedur tapi akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau suatu kelalaian, namanya manusia, ya, ada istilah itu, ya, dokter juga manusia gitu ya. Dokter itu tidak kebal hukum, dokter juga bisa sakit, dokter juga bisa salah gitu ya. Nah, bisa sangat mungkin terjadi kelalaian. Nah, yang akan menjadi masalah adalah kalau kelalaiannya itu menyebabkan kerugian yang dalam skala besar, menghilangkan nyawa, menyebabkan kecacatan, ya, itu walaupun dia tidak sengaja, tapi lalai dan menyebabkan kerugian yang besar, tetap bisa kena sanksi. Padahal nggak sengaja, ya, bisa, walaupun mungkin sanksinya hanya denda misalnya, itu sangat mungkin terjadi. Jadi memang banyak pertimbangan ya nanti dalam memutuskan ini suatu tindakan malpraktik ini bisa dihukum atau tidak gitu ya. Nah, jadi banyak ya, ada pertimbangannya adalah sikap batinnya. Dia ini sengaja ya atau tidak sengaja ya, dalam artian lalai. Nah, kalau lalai dalam artian dia lalai tetapi dalam batas yang ya hanya sekedar keliru ya, kemudian tidak ada kerugian yang dalam skala besar bagi pasiennya. Ya hanya mungkin keluar biaya lebih banyak ya dibanding, atau mungkin ada effort yang harus dilakukan oleh pasien. Tapi kalau sampai kemudian mengganggu kesehatannya secara umum, bahkan sampai terjadi kecacatan ya, menghilangkan nyawa, itu akan tetap dipandang sebagai malpraktik medis yang layak untuk diajukan gugatan hukum. Tidak terpenuhinya syarat dalam tindakan perlakuan medis. Ya, jadi tadi jadi ada sikap batin yang jadi pertimbangan, itu nanti sikap batinnya sengaja atau tidak.
kelalaian atau bukan, ya. Kemudian tidak terpenuhinya syarat dalam tindakan perlakuan medis dilihat berdasarkan standar. Standar apa? Standar pelayanan. Kalau di Vaskes standar profesi, kalau misalnya dia di praktik mandiri. Setiap profesi itu punya standar sendiri-sendiri. Ya, yang dokter umum, yang dokter spesialis itu punya standar sendiri-sendiri dalam melakukan pelayanan. Nah, itu terpenuhi atau tidak? Ada penyimpangan atau tidak? Ada prosedur yang harusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan atau tidak? Ataukah malah justru ada prosedur yang harusnya tidak dilakukan, ini dilakukan gitu ya. Nah, itu berarti ada tidak terpenuhi syarat dalam tindakan atau perlakuan medis. Kemudian pertimbangan lainnya adalah akibat dari tindakan tersebut. Tadi walaupun itu merupakan suatu ketidaksengajaan, kelalaian ya, kelalaian itu ya suatu hal yang manusiawi tadi, kelalaian. Tetapi kalau akibat dari tindakan tersebut kemudian merugikan pasien, ya, apalagi sampai menimbulkan kematian, ya, kecacatan atau memperburuk penyakitnya, maka ya tetap dia bisa dikenakan sanksi. Walaupun kalau misalnya terbukti bahwa itu adalah kelalaian, ya biasanya akan lebih ringan sanksinya daripada kalau memang sengaja. Ya, walaupun secara teori itu tidak ada tenaga medis ya, tidak hanya dokter ya, dokter, perawat, para medis, tenaga non medis ya di rumah sakit, nggak ada yang ingin mencelakakan pasien. Secara teori kan seperti itu, ya. Itikat baik yang kemarin ada di perjanjian terapeutik itu ya, itikat baik. Ya. Ini sikap batin ya, sengaja dan kelalaian. Ya, sangat jarang terjadi tenaga medis, ya, terutama dokter sengaja mencelakakan pasien. Kecuali memang ini jelas nih ya. Ini kalau ini sengaja ini. Aborsi ilegal, eutanasia, ya kalau di Indonesia nggak boleh ya. Oke, kemudian kalau ini kelalaian, ini salah satu bentuk perbuatan malpraktik medis. Dan kelalaian ini manusiawi, human error itu manusiawi. Hanya saja tidak semua bisa dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Nah, kecuali kalau sudah mencapai suatu tingkatan tertentu yang tidak memperdulikan jiwa orang lain. Maka kelalaian itu berubah menjadi serius. Ya saya wajarlah lupa. Nah, tuh lupa tapi lupa memasang kembali selang oksigen gitu misalnya ya, ekstrimnya begitu. Lupa nggak menyambungkan selangnya dengan tabungnya misalnya. Itu lupa yang fatal gitu ya. Nah, terutama pada pasien-pasien kritis gitu ya. Nah, sehingga bisa kemudian dianggap sebagai tindakan kriminal walaupun dia nggak sengaja mungkin. Ya. Oke. Ukuran kelalaian itu ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, ada kerusakan atau kerugian yang terjadi, dan ada hubungan langsung. Itu dikatakan sebagai suatu kelalaian. Nah, karakteristik khususnya kalau di dalam praktik kedokteran itu memang ada hal-hal yang dia malpraktik, tetapi memang tidak dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Ya, tidak sebagai kejahatan. Ya, misalnya timbul risiko tindakan medik tadi, ya di operasi harusnya sembuh, ini enggak, meninggal di meja operasi. Risiko tindakan medis. Ternyata pada saat durante operasi terjadi perdarahan. Ya, enggak bisa dideteksi sebelumnya, ya dari hasil pemeriksaan sebelumnya tidak terlihat. Atau kecelakaan. Ya, nah ini enggak bisa dihindarkan, ya. Ada ketidaksengajaan, non negligent clinical error of judgment. Ya, jadi bukan karena pengabaian atau reaksi-reaksi alergi. Ya, reaksi alergi. Tahu-tahu dikasih suntikan, diberikan vaksin misalnya ya. Itu kan juga tindakan medis ya. Kasih vaksinasi, padahal sudah ditanya sebelumnya. Ada riwayat alergi enggak? Enggak gitu ya. Pernah divaksin terus alergi enggak? Enggak. Begitu disuntik shock anafilaktik. Orangnya pingsan, tensinya turun ya. Itu tindakannya suatu kejadian yang mendadak dan cukup mengerikan ya bagi kalangan medis ya, shock anafilaktik karena nggak bisa diduga sebelumnya. Tahu-tahu alergi dengan komponen yang diberikan. Kalau sudah seperti ini ya nggak bisa dipersalahkan karena memang apalagi kalau sudah ada ini ya sudah ditanyai sebelumnya. Bahkan kalau di rumah sakit itu ketika sebelum memberikan terapi obat-obatan tertentu yang punya potensi menimbulkan shock anafilaktik
itu dilakukan tes dulu. Mungkin sudah pernah ada di antara Anda yang masuk rumah sakit, ya, mau dimasukkan obat gitu ya, ditanya dulu ada alergi enggak, terus dilakukan tes di kulit, pernah nggak? Disuntik di kulit gitu ya, sakit itu suntikannya. Nah, itu dilihat dulu reaksi alerginya. Kalau ada reaksi alergi, obatnya nggak jadi dikasihkan. Tapi kalau tidak ada reaksi alergi, baru dimasukkan. Itu untuk menghindari allergic reaction. Karena bisa dikontrol, ya. Yang kedua, tadi yang pertama batin ya, sikap batin. Yang kedua, tidak terpenuhinya syarat dalam tindakan perlakuan medis. Nah, kalau ini sudah melawan hukum ya. Artinya sudah ada prosedur standar, dia tidak melakukan. Atau melakukan dengan ceroboh misalnya. Ya, ngoperasi sambil ngobrol, bercakap-cakap, guyon, ceras. Ya, kepotong. Nah, itu tindakan malpraktik ya. Bisa dituntutnya. Ya, mengacu kepada hukum, etika profesi, standar profesi, atau standar pelayanan medik atau prosedur medik. Nah, ini yang bisa dilanggar ini ya, standar profesi, SOP di suatu layanan kesehatan, ketentuan informed consent, rahasia kedokteran, kewajiban-kewajiban dokter, prinsip-prinsip profesional kedokteran, tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, dan dilanggarnya hak-hak pasien. Nah, ini kemudian yang ketiga, syarat tindakannya, akibat dari tindakannya ya, adalah timbulnya akibat yang merugikan kesehatan, bahkan bisa nyawa pasiennya. Ya, sehingga dari itu bisa disimpulkan bahwa tindakan malpraktik medis itu tidak semata-mata dinilai dari akibat yang ditimbulkannya, tetapi lebih pada sifat melawan hukum dari perbuatannya itu ya, ilegal atau enggak, ya sengaja atau tidak, kalaupun tidak sengaja kerugiannya besar atau tidak ya, mengacu pada hukum etika, standar profesi atau standar pelayanan medik. Ini tanggung jawabnya bisa perdata, pidana, dan administrasi. Kalau administrasi itu apa? Misalnya dicabut izin praktiknya, tidak boleh praktik. Ya, kalau memang terbukti dia melakukan tindakan malpraktik. Kalau misalnya terbukti malpraktiknya itu karena kemampuannya kurang, skill-nya kurang, maka dia harus berlatih lagi, diberikan pelatihan. Ya, ada majelisnya sendiri di ID, kalau di dokter itu ada ID, kalau di dokter gigi ada PDGI, itu ada majelis kehormatan etiknya ya, yang nanti bisa memberikan rekomendasi pada kasus-kasus malpraktik seperti ini. Kalau perawat ada PPNI, ya kalau bidan ada IB, ya, semua profesi-profesi nakes ya. Kalau di Kesmas ya ada Persakmi, ada IAKMI, ya. Masing-masing profesi tenaga kesehatan itu punya tanggung jawab ya. Ini yang prestasi itu yang tindakan tanggung jawab perdata ya. Tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, mengarah pada tindakan medis yang dilakukan memenuhi atau tidak standar-standar perlakuan medis. Kemudian timbul kerugian. Ini kalau ada kesalahan yang tindakan-tindakan melawan hukum. Kemudian ini lewat aja, ini pidana ya. Pidana ini contoh misalnya memang hal-hal yang ilegal tadi ya, aborsi ilegal, eutanasia, kelalaian yang sampai menyebabkan kematian ya, kayak kasusnya yang baru-baru ini ya. Kalau ini bukan tenaga medis ya. Nah, kelalaian ya, ngantuk misalnya. Ngantuk itu kan wajar ya. Ngantuk selama yang salah adalah ngantuk selama menyetir gitu ya. Itu kelalaian ya, harusnya ketika dia merasa mengantuk ya minggir ya, karena memang terasa sekali ketika dalam kecepatan tinggi ada yut gitu, sebentar aja kita terlelap ya, dalam hitungan detik itu sudah nggak bisa dikontrol ya. Yang itu sampai menyebabkan kematian, walaupun dia bilang nggak sengaja itu ya, itu tetap bisa dikenakan sanksi hukum. Demikian juga di dunia medis ya, walaupun dia tidak sengaja, tapi kalau sampai menyebabkan sampai kematian atau mungkin kecacatan ya, itu bisa dia mendapatkan tanggung jawab pidana, dituntut secara pidana. Kemudian kalau administratif ya, ini misalnya berkaitan dengan perizinan, dia sudah melakukan prosedur semuanya, ya, tapi ternyata tidak punya izin praktik ya, atau sudah kadaluarsa ya.
tidak memenuhi kewajiban pelayanan medis, tidak merujuk kepada dokter lain yang punya keahlian. Harusnya pasiennya dirujuk, bolak-balik hanya suruh balik ke situ, kontrol ke situ terus ya. Tapi nggak sembuh-sembuh, akhirnya digugat ya. Harusnya ini dirujuk ke tempat yang lebih kompeten gitu ya. Nah itu bisa mendapat tanggung jawab administrasi. Misalnya dicabut izin prakteknya ya, atau ditangguhkan pengeluaran izinnya misalnya. Oke, sudah selesai sampai di sini. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 6 menit. Silakan. Materinya sudah saya upload di MMP, nanti bisa dilihat kembali ya. Kalau yang selama ini kasus-kasus malpraktik itu yang saya tahu memang jarang yang kemudian dia berakhir dengan sanksi pidana. Pidananya pun paling denda ya, nggak ada yang sampai ke apa namanya hukuman penjara misalnya, atau bahkan hukuman yang lebih berat lagi gitu ya. Nah ya nantinya akan penyelesaian secara hukum ini akan ada banyak pertimbangan ya. Nah, kecuali memang sesuatu yang sudah jelas-jelas tindakan melawan hukum, seperti misalnya aborsi ilegal, ya, eutanasia, ya, jual beli organ tubuh misalnya, itu sudah jelas-jelas dia tindakan pidana yang memang ada sanksi pidananya. Iya, selama ini biasanya kasus-kasus yang sempat muncul ya dugaan malpraktik itu akhirnya terselesaikan dengan adanya banyak pertimbangan ya, didukung dengan saksi ahli misalnya ya dari pihak yang berkompeten menjelaskan, oh ini ternyata sudah sesuai dengan prosedur, hanya memang ada kecelakaan, ada risiko dari suatu tindakan medis misalnya. Oke, silakan Mbak Jihan. Mau tanya apa? Ini dokter izin bertanya, kalau misalnya dokter itu melakukan kesalahan diagnosis, itu masuk malpraktek atau kelalaian medis ya, dokter? Terima kasih. Ya, kesalahan diagnosis ya ini ya. Ini tadi seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwa ilmu kedokteran itu setengahnya ilmu seni. Ya. Jadi ya ilmu pasti sebetulnya dia masuk IPA ya, ilmu alam yang pasti ya. Tetapi ketika kemudian dihadapkan pada kasus-kasus klinis, akhirnya menjadi suatu seni ya. Saya sering menemui seperti ini ya. Jadi kadang itu ada pasien datang ya mengeluh ya, ada keluhan, kemudian setelah tanya riwayatnya sudah sempat berobat ke dokter A misalnya atau ke klinik A. Kayaknya salah diagnosis deh loh. Kenapa? Karena di sana nggak dikasih obat apa-apa, dikasih hanya obat penurun panas misalnya. Nah, kemudian setelah 2-3 hari datang ke klinik ya. Setelah saya juga jaga di klinik UNED ya. Jaga, kemudian pada saat datang ke saya, itu tanda-tanda penyakitnya itu sudah semakin jelas gitu ya. Karena penyakit itu kan berkembang gitu ya. Yang tadinya mungkin hanya demam di awal, pada saat datang ke saya itu sudah beda lagi ya. Sudah muncul gejala-gejala yang lain ya, ada nyeri tenggorokan, batuk pilek. Pas datang ke dokter A itu belum ada gitu ya. Ya, sehingga dalam asumsinya dia, dokter itu salah diagnosis. Ya, seringkali seperti itu. Kejadiannya kadang-kadang seperti itu. Atau memang ada penyakit-penyakit itu yang dia apa namanya gejala-gejalanya itu tidak spesifik, ya nggak spesifik, nggak bisa dikenali hanya dengan anamnesis atau pemeriksaan fisik sederhana. Begitu kemudian dirujuk ke pelayanan yang lebih lengkap, ketemu diagnosisnya. Kemudian dianggap yang dulu itu salah diagnosisnya, karena memang nggak ditemukan gejala-gejalanya gitu ya. Mungkin memang dalam perjalanan penyakitnya belum keluar gejalanya, atau memang karena ketidaklengkapan fasilitas, misalnya seperti itu. Nah, penjelasan-penjelasan seperti ini ya harusnya karena pasiennya kan nggak paham ya, nggak bisa dianggap sama dengan dokternya, maka tenaga kesehatan ini yang punya kewajiban untuk meluruskan. Ya, jadi nggak kemudian begitu saya dilapori gitu, nggak kemudian, oh iya memang itu salah kemarin diagnosisnya. Nggak boleh secara etis
melanggar etik, ya itu nanti kita bicarakan dalam etika profesi minggu depan ya. Nggak boleh kemudian nyalahkan sejawatnya, iya kemarin itu salah diagnosis, besok lagi jangan ke sana, langsung ke sini aja. Itu melanggar etik ya, karena kita nggak tahu apa yang pada saat pasien itu datang ke pelayanan kesehatan sebelumnya itu gejalanya apa ya, kita nggak tahu, kecuali memang kita meminta keterangan langsung ke dokter yang merawat, kemarin ini sebetulnya apa, kok nggak diobati, oh ternyata memang datang masih kondisinya masih belum keluar gejala-gejalanya, baru demam saja, sehingga tidak diberikan terapi apa-apa, dan itu sudah sesuai prosedur. Nggak boleh kemudian orang datang baru sehari demam langsung dikasih tembak obat-obatan macam-macam. Secara profesi, standar profesinya tidak seperti itu. Ya, ada proses observasi dulu. Ya, ini dikasih obat untuk meredakan gejalanya. Nanti kalau memberat, misalnya silakan datang kembali. Ya, bisa saja sudah mulai muncul gejala-gejala yang. Nah, itu seringkali mispersepsi seperti itu. Ya, tapi memang ada ya kasus-kasus di mana terjadi kesalahan diagnosis itu karena kurangnya kompetensi. Tadi satunya kurangnya skill tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau memang dia terbukti bahwa ada misalnya pemeriksaan yang seharusnya dia lakukan tapi tidak dilakukan. Ya. Harusnya sudah 3 kali 24 jam demam misalnya, harusnya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jangan-jangan ini dia demam berdarah itu nggak dilakukan. Nah, itu bisa kemudian dikaitkan bahwa adanya kurangnya kompetensi yang harusnya kalau itu pada orang lain yang lebih kompeten itu dilakukan gitu ya. Nah, standarnya seperti itu. Ya, cuman memang agak susah ya kalau mau dicari, mungkin banyak yang seperti itu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi apa namanya? Secara umum ya semua tenaga kesehatan ya, tidak hanya dokter, itu kan dia bekerja di bawah sumpah ya, sumpah profesi. Ya, yang itu punya kekuatan hukum ya, dimana kalau dia melanggar sumpah profesinya maka akan ada sanksi yang dia dapatkan, baik itu sanksi secara etik, moral ya, ataupun sanksi administratif ya, dicabut izin prakteknya, itu bisa terjadi ya. Kaidah umumnya nggak ada nakes yang mau mencelakakan pasien gitu ya. Nah, cuman kalau memang diketahui dia salah melakukan diagnosis karena ada hal-hal yang dia tidak ketahui, misalnya gini juga bisa terjadi, tidak update dengan ilmu itu ya. Ilmu itu kan selalu berkembang, apalagi ilmu kedokteran. Yang dulu misalnya katakanlah diabetes ya. Diabetes itu ada pedoman kriterianya. Bisa jadi dalam waktu beberapa tahun tuh ganti kriterianya. Lebih apa namanya? Lebih turun lagi nilai rujukannya. Sehingga yang harusnya dia sudah didiagnosis diabetes tidak terdiagnosis diabetes. Kenapa? Karena dokternya nggak update. Nah, itu salah satu pelanggaran juga, malpraktek juga. Makanya pada kalau tenaga medis ya, dokter gigi itu kompetensi itu dinilai setiap 5 tahun. Dinilai lagi, dia update ilmu nggak? Ikut seminar, ikut pelatihan, simposium itu. Ada poin-poin yang harus dikumpulkan. Kalau nggak memenuhi, nggak dapat perpanjangan izin. Ya, karena salah satunya tadi khawatirnya dia jadi nggak kompeten, yang tadinya dulu lulusan, kalau saya lulusan tahun 2005 ya, itu mungkin pedomannya dengan sekarang sudah jauh berbeda. Gitu. Apa jadinya kalau saya tidak update ilmu? Akhirnya apa, pasiennya yang jadi korban gitu kan? Nah, itu yang tidak boleh ya. Ternyata memang dia salah diagnosis, kenapa? Ternyata nggak update. Apa izin prakteknya ternyata memang nggak ada gitu ya. Nah, itu jelas-jelas sudah pelanggaran ya, malpraktik itu jelas ya, bisa digugat secara hukum. Ya, tapi kalau itu berkaitan dengan tadi misalnya ya, dilihat memang diberi penjelasan saja pasiennya misalnya apa namanya, oh kemarin itu berarti memang belum muncul gejalanya sehingga tidak diberi obat yang spesifik. Sekarang begitu datang ke sini dilakukan pemeriksaan sudah kelihatan semua, oh ini radang tenggorokan. Kemarin baru dikasih obat turun panas gitu ya. Jadi ya nggak sembuh, cuma simptomatis aja ya. Begitu sudah beberapa hari kelihatan penyakitnya. Atau tadi misalnya, oh memang belum bisa terdiagnosis di vaskes pertama karena tidak ada fasilitasnya. Makanya kemudian dirujuk ke rumah sakit supaya bisa tegak diagnosisnya. Makanya biasanya ya di dalam pelayanan kesehatan diagnosis itu bunyinya bukan diagnosis begitu saja, tapi diagnosis kerja. Yang itu masih berkembang lagi.
di sini didiagnosis A misalnya, ya suspek demam tifoid, misalnya. Masih suspek. Begitu sampai ke rumah sakit, dilakukan pengecekan macam-macam, suspeknya hilang, jadi tegak diagnosisnya. Diagnosis kerjanya ganti, jadi diagnosisnya jadi demam tifoid misalnya. Sudah bukan suspek lagi. Bisa jadi seperti itu. COVID misalnya, kan ada itu suspek, ya, karena gejala-gejalanya cocok ya. Pemeriksaan dilakukan swab antigen, misalnya cocok gitu ya. Nah, suspek COVID-19. Ternyata memberat, bawa ke rumah sakit, dites PCR positif, confirm jadinya. Diagnosisnya ganti, bukan berarti diagnosis yang pertama tadi salah, ya kan? Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi untuk kesalahan diagnosis ini memang perlu penelaahan. Ya, apakah memang betul ada kesalahan diagnosis akibat kurangnya kompetensi? Kalau itu jelas-jelas malpraktik. Tapi kalau dia memang berasal dari perkembangan penyakit yang dari waktu ke waktu berubah, bisa jadi yang tadinya nggak ada komplikasi jadi ada komplikasi, itu bisa terjadi. Ya, atau karena tadi ketidaklengkapan fasilitas untuk mendiagnosis, sehingga diagnosis itu berjalan. Nah, ini harus dibedakan, ya. Perlu penelaahan lebih jauh. Apakah memang nakes yang menangani itu sudah memenuhi apa namanya standarnya adalah standar profesi itu tadi, standar pelayanan tadi. Yang harusnya dilakukan sudah dia lakukan, ya sudah, berarti itu bukan kesalahan diagnosis. Ya, artinya memang ada kondisi-kondisi yang menyebabkan diagnosis itu jadi berbeda satu dengan yang lain. Itu ya, jadi memang harus hati-hati ya dalam menetapkan apakah ini termasuk malpraktik atau bukan. Ya, butuh penelaahan lebih jauh. Ya, oke. Ada lagi mungkin, habis ya waktunya lewat sudah. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Nanti bicara mengenai etika. Nah, etika ini masalah lain lagi ya. Ya, ternyata selain ada kaitannya dengan hukum, ada juga masalah etik di dalam suatu tindakan-tindakan medis. Baik, saya akhiri ya pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk materinya bisa diunduh di MFP. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya tutup Zoom kita pada siang hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tutup ya.